Generasi Smart, mau tahu cara menyusun jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang untuk akun persediaan barang dagang? Bersama saya Suhartina, simak video ini sampai selesai ya. Generasi Smart, kita sudah tahu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, dan digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada video kali ini kita akan bahas penyesuaian pada persediaan barang dagang. Sebagai perusahaan yang sering melakukan kegiatan transaksi, perusahaan dagang juga perlu melaporkan berbagai kegiatan akuntansi sesuai dengan kondisi di perusahaan tersebut, termasuk melakukan penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, jurnal penyesuaian barang dagang memiliki peran penting bagi perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi real perusahaan tersebut. Namun, ada kalanya dalam laporan tersebut terjadi perbedaan data persediaan barang dagang di neraca saldo dengan persediaan barang dagang yang real yang ada di gudang. Perbedaan data yang ditemukan ini bisa disesuaikan dengan melakukan stock of name di akhir bulan untuk menemukan nilai sesungguhnya dari barang tersebut. Kemudian, hasilnya akan disesuaikan dengan nilai persediaan akhir pada neraca saldo. Apabila ada ketidaksesuaian, maka kita bisa melakukan pencatatan dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, ada dua metode yang bisa digunakan untuk melakukan proses pencatatan dan penghitungan barang dagang ini di akhir periode. Yang pertama, metode ikhtisar laba rugi. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir periode. Persediaan barang dagang awal disesuaikan dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun persediaan barang dagang. Apa tujuannya? Ya, untuk memindahkan akun persediaan barang dagang awal ini dari akun real menjadi akun laba rugi atau akun nominal, dan menolkan akun persediaan barang dagang awal karena barang tersebut telah terjual dan sebenarnya telah menjadi bagian dari harga pokok barang dagang. Sementara penyesuaian persediaan barang dagang akhir pada akhir periode akuntansi dilakukan dengan mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Tujuannya adalah untuk memindahkan akun persediaan barang dagang akhir dari akun real menjadi akun laba rugi dan mengurangi harga pokok barang dagang yang dijual. Dan untuk menampilkan persediaan barang dagang akhir di neraca karena barang tersebut masih ada. Jurnal selengkapnya dapat dilihat pada tabel di samping. Ya, jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di debit, kemudian persediaan barang dagang di kredit. Nah, ini untuk menyesuaikan persediaan barang dagang awal. Kemudian untuk menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, itu jurnalnya persediaan barang dagang di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut. Di akhir periode, saldo persediaan barang per 1 Januari 2020 sebesar 10 juta dan saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar 9 juta. Nah, jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah ikhtisar laba rugi di debit sebesar 10 juta, kemudian persediaan barang dagang di kredit sebesar 10 juta. Ini untuk menyesuaikan persediaan barang dagang awal. Kemudian untuk menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, itu di jurnal persediaan barang dagang di debit sebesar 9 juta
dan iktisar laba rugi dikredit sebesar 9 juta. Nah, generasi smart untuk metode yang kedua adalah metode harga pokok penjualan atau biasa disingkat dengan istilah HPP. Berbeda dengan metode iktisar laba rugi. Pada metode harga pokok penjualan, kita tidak hanya menghitung persediaan barang dagangannya saja, namun perlu juga menghitung akun-akun lainnya seperti pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, serta pengurangan harga. Nah, jika sistem pencatatan tersebut digunakan pada kertas kerja yang menampilkan akun harga pokok penjualan atau HPP, maka seluruh akun yang menjadi komponen harga pokok penjualan dipindahkan ke akun harga pokok penjualan melalui pembuatan jurnal penyesuaian. Oke, untuk membuat jurnal penyesuaian dengan pendekatan harga pokok penjualan, harus kita tahu dulu komponen-komponen dalam perhitungan harga pokok penjualan. Nah, pembuatan jurnalnya yang pertama adalah menyesuaikan persediaan barang dagang awal. Ya, seperti di tabel di samping, yaitu harga pokok penjualan di debit, kemudian persediaan barang dagang di kredit. Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan akun pembelian. Nah, akun pembelian di neraca saldo itu saldo normalnya ada di debit, sehingga ketika kita buatkan jurnal penyesuaian maka pembelian harus di kredit. Dengan pembandingnya adalah harga pokok penjualan, sehingga jurnal penyesuaiannya harga pokok penjualannya di debit dan pembeliannya di kredit. Kemudian yang ketiga adalah beban angkut pembelian. Nah, untuk menyesuaikan beban angkut pembelian ini, harga pokok penjualan di debit dan beban angkut pembelian di kredit. Selanjutnya komponen yang keempat yaitu retur pembelian. Nah, retur pembelian ketika kita buatkan jurnal penyesuaian, itu retur pembeliannya di debit dan harga pokok penjualannya di kredit. Selanjutnya ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini karena sama seperti retur pembelian, posisinya di kredit di neraca saldo, maka di penyesuaian harus kita debit. Jadi potongan pembeliannya di debit, harga pokok penjualannya di kredit. Dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang akhir. Nah, persediaan barang dagang akhir ini jurnal penyesuaiannya adalah persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualannya di kredit. Generasi smart, untuk lebih mudahnya jurnal ini dapat kita satukan dalam satu tabel seperti yang ada di samping, yaitu harga pokok penjualan di debit, kemudian persediaan barang dagangnya di kredit untuk persediaan awal, kemudian pembeliannya di kredit, kemudian beban angkut pembelian di kredit. Nilai harga pokok penjualan adalah jumlah dari persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Kemudian jurnal yang kedua adalah persediaan barang dagang, retur pembelian, potongan pembelian ini posisi di debit, dan harga pokok penjualan itu di kredit. Dan untuk nilai dari harga pokok penjualan itu adalah jumlah dari persediaan barang dagang akhir ditambah dengan retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Nah, nilai harga pokok penjualannya pada kolom debit dihitung dari nilai persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dan beban angkut pembelian. Dan untuk harga pokok penjualan yang di kolom kredit dihitung dari nilai persediaan barang dagang akhir ditambah retur pembelian dan potongan pembelian. Generasi smart, kita perhatikan contoh soal berikut. Di neraca saldo terdapat akun persediaan barang dagang senilai 15 juta rupiah, pembelian sebesar 20 juta rupiah, kemudian retur pembelian sebesar 2 juta rupiah, potongan pembelian 1 juta rupiah, beban angkut pembelian 1 juta rupiah. Pada akhir periode 31 Desember, nilai persediaan barang dagang sebesar 14 juta.
Maka jurnal penyelesaian yang dibuat adalah harga pokok penjualannya 36 juta di debit, kemudian persediaan barang dagang di kredit 15 juta, pembelian di kredit 20 juta, beban angkut pembelian di kredit 1 juta. Dan persediaan barang dagang di debit 14 juta, retur pembelian di debit 2 juta, potongan pembelian di debit 1 juta, dan harga pokok penjualan di kredit 17 juta. Jadi nilai dari harga pokok penjualan yang di debit itu penjumlahan dari persediaan, pembelian, dan beban angkut. Sementara untuk nilai harga pokok penjualan yang di kredit adalah hasil penjumlahan dari persediaan barang dagang, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, contoh soal yang kedua. Perusahaan dagang Mulia Berkah, neraca saldo per 31 Desember. Jadi di situ ada beberapa akun yang merupakan komponen-komponen dari harga pokok penjualan, dan ada juga yang merupakan yang tidak termasuk dalam komponen harga pokok penjualan. Data penyesuaian persediaan barang dagangan per 31 Desember 2020 itu sebesar 3.500.000. Maka jurnal penyelesaian yang benar adalah Generasi Smart. Jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka langkah yang dilakukan adalah memperhatikan komponen harga pokok penjualan pada neraca saldo dan menyesuaikan dengan pilihan jawaban. Nah, dari 5 pilihan ini, maka yang paling tepat adalah C, yaitu harga pokok penjualan di debit 1.300.000, kemudian persediaan barang dagang di debit 3.500.000, kemudian retur pembelian di debit 500.000, biaya angkut pembelian di kredit 300.000, pembelian di kredit 2 juta, dan persediaan barang dagang di kredit 3 juta. Nah, kenapa di sini hanya satu kali saja yang muncul HPP-nya? Karena itu sudah langsung diselisihkan. HPP-nya ditulis di sebelah debit karena nilai kreditnya lebih besar daripada nilai debitnya. Oke, Generasi Smart, demikianlah cara membuat jurnal penyesuaian untuk akun persediaan barang dagang dengan 2 metode. Semoga membantu ya Generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas.